أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sedikit menguraikan tajwid daripada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-284. Pada kata lillahi, di situ pertama didahului dengan lam jalalah, di mana sebelumnya berharokat kasroh, maka lam jalalahnya dibaca tarqiq atau tipis. Lillahi, bukan lillah tapi lillahi. Pun juga di sana ada harokat fathah berdiri, hukumnya mad asli, panjangnya 2 harokat. Kemudian ma di situ di depannya ada alif, dihukumi mad asli, panjangnya 2 harokat. As-sama di situ alif lam syamsiyah, di mana langsung melebur ke huruf sin ya, di mana lamnya enggak dibaca ya, tetapi langsung melebur ke huruf sin. Fis sama seperti itu. Kemudian di situ ada mim, ada waw, berharokat fathah berdiri, panjangnya 2 harokat. Wama juga mad asli. Fil ard, di situ fil ard, lam di situ lamnya dibaca dengan jelas, atau disebut dengan alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas ya. Disertai sifatnya tawassut ya, kita sempurnakan. Fil ard, kemudian di depannya ada ro sukun, sebelumnya fathah, dia dihukumi tafkhim atau tebal, jadi dibaca tebal. Aru ya, jangan ar tapi aru, seperti itu. Namun ketika kita waqaf, dodnya juga berarti harus disukunkan, jadi kita harus sempurnakan beberapa sifat yang melekat pada huruf dod itu. Berarti ro-nya sukun, dodnya sukun, jadi aru ya. Istiqalah pada dod, itbaq pada dod, isti'ala dan lain sebagainya harus kita sempurnakan. Kemudian wa in tubadu, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki, di mana nun sukunnya dibaca dengan samar ya, karena dia termasuk ikhfa jenis a'la, di mana dari segi kesamaran dia paling tinggi. Jadi sesamar-samar mungkin kita harus membacanya. Wa il, jauhkan lidah daripada makhrajnya. Wa il tubadu, kemudian di situ ada huruf ba sukun, dihukumi qalqalah sughra ya. Jadi pantulannya enggak terlalu kuat ya. Tubadu, jadi langsung aja. Tubadu, kemudian di depannya di situ ada mad asli, ada waw. Waw mad sebelumnya dhammah, mad asli panjangnya 2 harokat. Kemudian di situ alif, jangan sampai karena di depan waw lagi ada alif, matnya panjangnya berlebihan. Jadi di situ cukup mad asli aja ya, cukup 2 harokat saja. Di situ alif fariqah. Kemudian di depannya ada mim ya, di depannya ada alif, mad asli. Fi anfu, di situ huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, di lain kata dihukumi dengan mad jaiz munfasil, dibaca panjang 4 atau 5 harokat.
Jangan lupa alfu. Alfu di situ ada ikhfa. Sebagaimana kita tahu bahwa ikhfa gunnah pada ikhfa itu sendiri melihat daripada huruf setelahnya. Ketika huruf setelahnya huruf tipis, maka tipiskanlah gunnahnya. Alfu. Alfu bukan au tapi alfu. Seperti itu, wallahu alam. Kemudian jangan sampai sifat hamas pada huruf fa karena dia didahului dengan nun sukun, kesamaran gunnah, sehingga hamasnya itu terlepas, hilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan kum au, di situ mim sukun bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca dengan jelas mim sukunnya dengan menyempurnakan karakter tawassut daripada huruf mim itu sendiri. Au tukhfu. Kemudian di depan hamzah ada waw. Waw sukun dihukumi dengan harful lin, tidak dipanjangkan melainkan dilembutkan saja. Au tuh dengan menyempurnakan harokat daripada waw sukun itu sendiri dengan cara memonyongkan kedua bibir secara sempurna. Au tukhfuhu. Kemudian tukhfuhu di situ ada kho ya. Kita tahu bahwa dia tersifati dengan isti'ala, maka harus kita sempurnakan isti'alanya, rokhawanya, infitahnya dan lain sebagainya. Tukhfuhu. Fu di situ huruf fa, di depannya ada waw mat, dibaca panjang 2 harokat mat asli. Yuha di situ juga mat asli. Si bekum qalqalah sura, kum bihi mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu dihukumi ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi dihukumi dengan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba dihukumi dengan ikhfa syafawi, di mana mim sukunnya dibaca dengan jelas. Kemudian bihillah, di situ lam jalalah didahului dengan kasroh, maka ditipiskan hillah ya. Ketika kita wakaf di kalimat situ, maka terjadi hukum bacaan mad arid disukun, di mana panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Bihillah. Juga kita sempurnakan ha, karena sukunnya itu, karena wakaf dia menjadi sukun, kita sempurnakan rokhawanya. Bihillah. Allahu alam. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan fayaghfiru. Fayaghfiru. Di situ ada huruf ghain ya, jangan sampai tawallud, jangan fayag tapi fayaghu. Dia selain isti'ala dia juga rokhawah. Jadi dia dialirkan ya. Fayaghfiru. Seperti itu, wallahu alam. Kemudian liman yasha. Ingat nun sukun bertemu dengan huruf ya itu termasuk idgham naqis ya. Maksudnya idgham bi gunnah kategori naqisoh, di mana masih menyisakan gunnah daripada huruf sebelumnya yaitu nun sukun. Liman. Jadi khayshum dulu baru ke makhrajnya huruf ya. Jadi liman yasha. Seperti itu. Kemudian di depannya ada huruf mad bertemu dengan hamzah, dihukumi mad wajib muttasil, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Liman yasha wa yu'adzibu man khayshum ya, jangan lupa jangan mai tapi man yasha. Kemudian di situ berlaku an-nabr pada kalimat yasha karena dia menjadi waqaf. Tetap dihukumi mad wajib muttasil, namun di situ karena waqaf, maka ketika ada huruf hamzah sebelumnya mad, maka berlaku an-nabr. Namun untuk tingkatan an-nabr pada kalimat ini itu sedikit berkurang. Gimana ya? Jangan sampai kita berlebihan dalam menaberkan hamzah seakan-akan nanti hamzah mutatorrifa, seakan-akan nanti hamzahnya itu bertasydid. Itu tidak seperti itu. Tapi cukup liman yasha. Ya
yasha. Itu ya, Allah alam, kurang lebih seperti itulah. Kemudian wa tipiskan, jangan sampai keikut dengan lam jalalah di depannya. Jangan wallah tapi wa, wallah, wallahu. Di situ lam jalalahnya dibaca tafkhim tebal karena sebelumnya fathah ya. Kemudian ala, di situ mat asli kulli syai'in. Di depannya huruf shin ada huruf lin ya. Ada huruf ya sukun sebelumnya fathah, maka itu dihukumi ini ya harful lin tanpa dipanjangkan ya, langsung aja syai'in, syai'in. Jangan juga kita menjadi berlebihan sehingga kedengarannya syai'in, atau itu merupakan kekeliruan. Jadi bacanya syai'in, syai'in. Kemudian di situ ada hamzah kasrotain ya, bertemu dengan tanwin, bertemu dengan huruf qaf, dihukumi dengan ikhfa hakiki, di mana termasuk ini ya ikhfa ab'ad atau ikhfa adnal. Ikhfa ab'ad disebut ikhfa ab'ad karena dia makhrajnya dengan nun itu berjauhan. Kemudian disebut dengan ikhfa adna, rendah. Jadi tingkat kesamarannya itu rendah, melainkan yang lebih mendominasi adalah tingkat dengungnya. Jadi syai'in bunyinya ng. Namun untuk gunnah sendiri diperhatikan ketika bertemu dengan huruf isti'la di depannya, maka gunnahnya itu ditebalkan ya. Kalau istifal ditipiskan. Nah, ini dia huruf isti'la di depannya qaf, jadi ditebalkan syai'in qa. Seperti itu, wallahu alam. Qadir. Jadi mad arid disukun ya. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Ingat, mad arid disukun dari awal sampai akhir bacaan harus tetap konsisten. Harus tetap sama panjangnya. Kalau 2 juga berikutnya. Kemudian ketika kita wakaf pada kalimat itu, ini ya ro-nya menjadi sukun. Namun karena ro sukun sebelumnya huruf sukun lagi, sebelumnya kasroh, maka dihukumi ro tarqiq, tipis ya. Ro dibaca tipis. Qadir. Dengan sempurnakan beberapa sifatnya ya. Bukan qadir, tapi qadir. Seperti itu, wallahu alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Afwan bila mana terjadi kekeliruan dalam penjelasan tajwid daripada ayat hari ini. Jadi itu saja. Semoga kita semua dimudahkan dalam memperbaiki bacaan kita. Semoga Allah ridho. Itu saja. Barakallahu fikum jami'an. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.